Kenyataannya adalah hidup kita sendiri adalah suatu bentuk penderitaan. Ada sebuah premis yang mendasari semua asumsi dan keyakinan kita. Seperti yakin bahwa kebahagiaan itu bersifat algoritmik, bisa diotak-atik, diperoleh, dan dicapai. Misalnya jika saya mencapai puncak dengan mobil jeep, maka saya akan bahagia. Jika saya terlihat seperti Bang Al yang mempunyai motor besar, maka saya akan bahagia. Kebanyakan orang memikir konsen untuk mencapai kebahagiaan itu. Padahal untuk mencapai kebahagiaan, kita harus melewati penderitaannya terlebih dahulu. Penderitaan itu hal wajar. Jadi yang sekarang lagi dihadapkan dengan sebuah masalah, percaya nggak percaya, selepas masalah itu selesai, kebahagiaan akan datang. Aku berikan contoh dengan pengalamanku sendiri ketika aku SMA. Aku dihadapkan dengan tekanan berat yang mengharuskan aku masuk perguruan tinggi. Jujur aku gelisah dan karena di situ aku bisa dibilang kurang bisa untuk menaklukkan pelajaran-pelajaran di sekolah. Tapi karena tekanan yang begitu hebatnya, aku mulai belajar dan aku berusaha untuk jadikan belajar itu senikmat mungkin. Sesuai apa yang aku baca di buku, sebuah seni bersifat bodoh amat. Tanpa sadar penderitaan itu menjadi sebuah motivasi yang mendukung untuk terus maju. Alhamdulillah, karena penderitaan yang tak ada hentinya, aku dituntun pada jalan keluar, lolos masuk perguruan tinggi. Dan hari itu pada hasil akhir, aku menemukan kebahagiaan sejati. Alasannya sederhana, penderitaan itu bermanfaat dan juga sebagai landasan kuat untuk melakukan perubahan yang menginspirasi. Karena selama ini kita selalu berevolusi untuk selalu hidup dengan derajat penderitaan tertentu. Penderitaan tanpa sadar buat diri kita berevolusi. Dan tentang kebahagiaan hanya datang pada orang yang paham bahwa proses itu dinikmati dan percaya masalah akan selesai dengan sendirinya. Kebahagiaan didapat ketika kita menemukan masalah, lalu kita dapat menyelesaikannya. Masalah-masalah sederhana seperti menamatkan video game yang sulit, pergi olahraga atau belajar di malam hari, atau masalah-masalah besar yang bisa membuat kita bahagia adalah ketika kita menikmatinya, lalu menyelesaikannya. Apapun masalah yang diterima, konsepnya itu sama. Selesaikan masalah, nikmatilah, lalu berbahagialah. Tapi kita tahu, tidak semudah berbicara di depan kamera seperti ini. Masalah memang sangat rumit dan terkadang membuat kita buntu. Tapi ingat-ingatlah masalah yang lebih dari ini dahulu. Kita juga merasakan masalah yang lebih parah ini dulu, hingga menjadikan diri jauh lebih baik. Sesuai kutipan dalam buku Sebuah Seni Bersifat Bodoh Amat, karya Mark Manson ialah, ini adalah komponen hidup yang paling sederhana dan mendasar. Perjuangan kita menentukan kesuksesan kita. Permasalahan-permasalahan kita melahirkan kebahagiaan kita. Seiring dengan masalah-masalah yang naik levelnya, menjadi semakin baik. Jadi dari buku ini kita juga harus tahu, ketika mendapat sebuah masalah atau tantangan, kebahagiaan itu bukan tentang hasil akhir. Kita bisa menjadikan proses itu sendiri sebagai titik kebahagiaan. Ingatlah bahwa kebahagiaan itu Anda sendiri yang menentukan. Ketika kita mendapat suatu masalah, hal ini akan menciptakan emosi negatif. Dengan kata lain, emosi negatif adalah suatu panggilan untuk bertindak. Contohnya ketika kita sedang asik bermain handphone di pinggir jalan, tiba-tiba ada seseorang dengan cepat menarik handphone dari genggaman lalu membawanya kabur. Tentu hal itu membuat kita sedih dan kita akan menderita karena kita belum pernah merasakan kesedihan tersebut. Lalu memunculkan emosi-emosi negatif. Dan seiring waktu berjalan, kita akan merasakan seperti harus melakukan sesuatu yang disebabkan emosi negatif tersebut. Tanpa sadar ketika kita bergerak untuk melakukan sesuatu, akan memunculkan emosi positif karena kebiasaan yang dilakukan atas dasar emosi negatif tersebut. Lalu membuat kebiasaan yang menghasilkan emosi positif. Jadi bahagia itu tumbuh dari masalah. Dan faktanya adalah kita tidak mungkin memiliki hidup yang bebas dari penderitaan.